selamat pagi teman-teman semua. Kembali Life for God menghadirkan renungan-renungan yang menambah iman percaya kita kepada Allah. Pada pagi hari ini saya Tio akan membawakan renungan. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam langkah-langkah hidup kami yang sudah, yang akan, dan sekarang sedang kami lewati. Berkati semuanya itu. Tuhan, sekarang kami akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Berkati apa yang kami renungkan hari ini dapat berguna untuk kehidupan kami, dan kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup. Bersama janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Nah, teman-teman, di sini dijelaskan bahwa mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Apa sih perintah Allah? Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi. Di sini bukan semata-mata menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, bukan. Tetapi karena Allah adalah kasih itu, supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat
dengan dirinya. Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, teman-teman, jadi mereka yang melakukan perintah ini, Yesus menyebutnya sebagai sahabatnya, yang menunjukkan adanya keakraban di antara Allah dan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan akan lebih memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua orang Kristen dari anak-anak sampai orang tua yang kita ketahui itu dapat dengan mudah berbicara tentang kasih, walaupun kenyataannya kehidupan Kristen kita seringkali bertentangan dengan kasih. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain, selalu tersenyum dan baik dengan orang lain, maka ia sudah hidup dalam kasih. Namun di sini lewat bacaan hari ini kita akan belajar dari Paulus tentang bagaimana cara seorang Kristen hidup dalam kasih. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu jangan dengan pura-pura atau munafik, saling mengasihi di antara saudara, mendahului dalam memberi hormat, membantu orang-orang yang berkekurangan, memberi tumpangan, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, menangis dengan orang yang menangis, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak menganggap diri pandai, dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, dengan hidup saling mengasihi, kita umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan kehidupannya. Jemaat sebagai umat Allah mesti menempatkan hal saling mengasihi sebagai ciri khas kehidupan. Jikalau tidak, maka sebenarnya kita sedang merusak gereja jemaat itu sendiri. Bukankah banyak gereja jemaat yang kalau berbicara tentang kasih begitu bersemangat, tetapi untuk melaksanakannya begitu berat? Akibatnya banyak yang kehilangan jati dirinya, bahkan tidak berbeda dengan organisasi-organisasi lain dalam masyarakat. Nah, teman-teman, maksud renungan kita pada pagi hari ini adalah ketika kita berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan Paulus tentang hidup dalam kasih, di sini tentu lebih mudah dari melaksanakannya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih. Semoga kita tidak hanya pandai berbicara tentang kasih atau memahaminya saja, tetapi lebih dari itu kita juga harus tinggal di dalam kasih itu. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, saya akan tutup dalam doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan untuk saling mengasihi, sebab Engkau adalah kasih dan telah lebih dahulu mengasihi kami. Ya Tuhan, berkati setiap kegiatan kami pada pagi hari ini, supaya apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat semuanya itu berhasil seturut dengan kehendak Allah.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.